Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun, bangun Sukawati. Puji Tuhan, salam Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita berdoa untuk minta pimpinan dan pertolongan Tuhan agar firman Allah hari ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu dan kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan yang indah untuk kami rindu diberkati, rindu diarahkan, rindu bertumbuh, dan rindu hidup kami diberkati dan menjadi berkat melalui kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini ya Tuhan, dan berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Allah ini, agar mereka mengerti, memahami, dan boleh menjadi pelaku akan firman-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, tema firman Tuhan hari ini adalah tujuan kita menikah. Kalau kita berbicara tentang menikah, maka ada orang katakan menikah itu sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan, dan sesuatu yang ditunggu-tunggu mungkin bagi kebanyakan orang. Karena menikah itu kita memulai membangun sebuah keluarga sesuai rencana dan kehendak Tuhan. Dan tentunya sebagai orang yang percaya, menikah itu bukan sekedar kita punya alasan seperti beberapa orang yang mungkin dasarnya kurang tepat, saudaraku. Ketika kita bertanya, mengapa Anda menikah? Ya karena saya sudah gede, katanya ya. Kenapa Anda menikah? Ya karena teman saya menikah, saya juga ikut menikah ya. Kenapa Anda menikah? Ya kebetulan saya cinta, dia cinta, akhirnya kami menikah. Saudaraku, bagi kita orang percaya bahwa menikah itu adalah rencana Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Tuhan punya rencana besar di balik pernikahan kita. Tuhan punya rencana yang indah di dalam pernikahan kita. Dan Tuhan punya berkat-berkat yang luar biasa untuk pernikahan kita, untuk keluarga kita. Oleh karena itu mari kita mendasari dari Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 27 dengan judul Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri, ayat 22. Istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman. Ayat 27, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Puji nama Tuhan. Tujuan kita menikah yang pertama, saudaraku, yaitu supaya kita hidup bahagia. Meskipun menurut survei ada banyak orang yang menikah, ada sekitar 60%. Mereka tidak bercerai, tetapi pada realitanya mereka juga tidak bahagia. Dan sumber ketidakbahagiaan ini bermacam-macam. Mungkin pasangannya waktu pacaran baik, tapi setelah menikah kok berubah tidak baik ya. Dulu sabar, kok sekarang setelah menikah menjadi tidak sabar. Dulu pengertian, sekarang setelah menikah justru kok tidak ada pengertian sama sekali, dan lain sebagainya. Mungkin kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi, baik kebutuhan secara keuangan, kebutuhan biologis, dan lain sebagainya.
Atau mungkin Bapak Ibu dan saudaraku, mereka belum siap dengan adanya masalah-masalah yang bisa hadir dalam kehidupan keluarga siapapun, termasuk keluarga orang percaya. Dalam menikah, dalam membangun rumah tangga, kita itu diibaratkan sedang menaiki bahtera. Ada kalanya laut itu terasa tenang, dan kita bisa melihat keindahan pemandangan dari perahu tersebut, saudaraku. Ini gambaran keluarga yang sangat indah, bahagia, menyenangkan. Tetapi juga ingat, ada kalanya bahtera atau perahu itu kadang-kalanya diterjang oleh gelombang, ada ombak yang besar, dan kalau kita tidak hati-hati, kita bisa hancur dan bisa terjatuh. Ada kalanya keluarga ini juga mengalami tantangan, mengalami masalah, mengalami pencobaan, godaan. Dan kalau kita nggak berpegang teguh kepada firman Tuhan, kita bisa jatuh, dan akhirnya bukan kebahagiaan yang didapatkan ketika kita menikah, tetapi justru kesusahan yang sering kita peroleh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka sebenarnya tujuan menikah itu supaya kita bahagia, supaya kita memiliki kebahagiaan yang lebih lengkap. Hadirnya pasangan untuk menghadirkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Dan kebahagiaan itu hanya bisa terwujud ketika masing-masing anggota keluarga mendasari kehidupan pernikahan itu dengan firman Tuhan. Seorang suami bisa mendatangkan kebahagiaan untuk istrinya ketika suami ini mengasihi istrinya seperti kasih Kristus kepada jemaatnya. Dia rela berkorban, dia rela berjuang, dia memiliki pengertian dan menghargai istrinya, mengasihi istrinya. Maka ini akan membuat seorang istri berbahagia ketika mereka masuk dalam sebuah pernikahan. Demikian juga, saudaraku, ketika seorang istri tunduk kepada suaminya seperti tunduknya jemaat kepada Kristus. Ini yang akan menghadirkan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga, cara khusus suaminya. Demikian juga nanti ketika anak-anaknya mendapat keteladanan yang baik dari orang tua, mendapat kasih, tanggung jawab yang baik dari orang tua, anak-anak kita itu akan menjadi anak-anak yang bahagia. Anak-anak yang menghormati orang tua, anak-anak ini akan membawa kebahagiaan untuk orang tua dalam keluarga itu. Maka Bapak Ibu, kunci kebahagiaan adalah ketika kita masing-masing mendasari kehidupan ini dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, tujuan pernikahan Bapak Ibu, yaitu supaya kita diberkati dan menjadi berkat. Salah satu tujuan Tuhan membentuk lembaga, yaitu keluarga, supaya masing-masing keluarga itu mencerminkan akan keberadaan Tuhan itu sendiri, saudaraku. Yaitu keluarga Kristen harus mencerminkan kasih-Nya Allah yang diterapkan dalam keluarga tersebut. Keluarga Kristen harus mencerminkan kesuciannya Allah yang dijaga dalam hubungan pernikahan antara suami dengan istri. Keluarga Kristen, saudaraku, harus mencerminkan kesetiaannya Allah sampai Ia mati di atas kayu salib. Demikian juga dalam keluarga, mari kita menjaga komitmen kita setia sampai akhir hidup kita. Dan pada akhirnya keluarga Kristen itu harus mencerminkan bagaimana pengampunan Tuhan. Karena saudaraku, saya percaya pasangan kita adalah orang yang terbaik yang Tuhan anugerahkan kepada kita semuanya. Suami kita, istri kita, mereka adalah orang-orang yang terbaik yang Tuhan anugerahkan boleh menjadi pasangan hidup kita. Meskipun demikian, saudaraku, mereka tetaplah manusia yang tidak sempurna, punya kekurangan dan bisa berbuat salah. Maka di sini kasih itu diterapkan, yaitu saling mengampuni. Saya pernah melayani sebuah keluarga
Dan keluarga ini memiliki konflik keluarga yang sangat luar biasa, bahkan hampir mengalami sebuah perceraian, saudaraku. Dia cerita sudah minta dukungan doa ke sana kemari ke beberapa hamba Tuhan. Tapi ternyata keluarganya belum pulih. Saya penasaran kenapa bisa demikian. Dia sudah berdoa tengking sana, tengking ini. Ya saudaraku, doa peperangan, doa ini dan itu bersama hamba-hamba Tuhan. Tetapi ketika kami ngobrol-ngobrol, ada konsultasi sedikit, yang menjadi persoalan bukan karena doa hamba-hamba Tuhan itu kurang kuasa. Tidak. Ternyata pasangan suami istri ini sulit untuk saling mengampuni kesalahan pasangannya itu. Nah, ketika waktu itu saya mohon mereka untuk bisa saling memaafkan. Dan ternyata ketika kita doakan, kita ajak memuji, menyembah Tuhan, istrinya ini mau mengampuni suaminya yang telah menyakiti, melukai. Bahkan boleh dibilang kayak mengingkari janji pernikahannya dulu. Dan ketika pengampunan itu dilepaskan, saudaraku, terjadi pemulihan dan akhirnya keluarga ini dipulihkan. Jadi doa itu penting, tetapi sikap saling mengampuni adalah penting supaya apa? Kita bisa mencerminkan keberadaan Tuhan, yaitu Allah yang penuh kasih, yang kita terapkan dalam kehidupan rumah tangga kita sehari-hari. Dan yang ketiga, saudaraku, tujuan kita menikah yaitu untuk kita menghadirkan generasi ilahi dalam kehidupan kita bersama-sama. Dalam Amsal 17, saudaraku, ayat yang ke-6, Amsal 17 ayat yang ke-6 berkata demikian, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur dan sebuah kebahagiaan kalau Tuhan anugerahkan kita anak cucu dalam kehidupan keluarga kita. Hadirnya mereka, saudaraku, ini sebuah peristiwa yang besar yang melibatkan cinta kasih antara pasangan suami istri dan melibatkan karya besar dari Tuhan. Ya, di mana dimulai dari komitmen antara pria dan wanita untuk saling mencintai, dan oleh karena campur tangan Tuhan, Tuhan anugerahkan anak cucu dalam kehidupan keluarganya. Mahkota ini kan berbicara hadiah untuk seorang atlet yang menang, saudaraku. Mahkota ini juga merupakan simbol kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan. Jadi, kenapa anak cucu ini merupakan mahkota dan kehormatan, saudaraku? Karena yang pertama, anak cucu itu adalah anugerah yang Tuhan percayakan kepada kita semuanya. Bapak Ibu, sebagai orang tua kita semua dianugerahi dengan hikmat, kita dianugerahi kasih Allah, kita dianugerahi kesabaran untuk kita mendidik, untuk kita menasihati, untuk kita membesarkan anak cucu kita. Supaya rencana Tuhan ini untuk menghadirkan generasi ilahi ini terwujud melalui keluarga-keluarga Kristen yang takut akan Allah. Keluarga Kristen yang hidup harmonis dan keluarga Kristen yang mereka hidup mencintai Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, hadirnya mereka akan membawa perubahan besar dalam kehidupan kita. Status kita berubah menjadi orang tua. Yang orang tua statusnya berubah menjadi opah dan omah, kakek dan nenek, mungkin seperti itu. Suasana dalam keluarga kita pun juga berubah. Tanggung jawab kita berubah, kebutuhan kita berubah, peran kita berubah, saudaraku. Supaya apa? Supaya kita bisa menghadirkan generasi yang indah. Meskipun anak cucu itu anugerah, ini juga menuntut tanggung jawab yang cukup berat, peran yang cukup berat.
bagi kita para orang tua, tetapi juga merupakan peran yang mendatangkan kebahagiaan bagi kita semuanya. Kenapa demikian, saudaraku? Karena anak cucu kita ini akan menjadi sesuatu adalah sesuai dengan arahan, didikan, dan keteladanan kita. Maka Tuhan Yesus memerintahkan, bawalah anak-anak itu datang kepadaku, anak-anak kecil ini. Ketika anak-anak kita bawa kepada Tuhan, kita didik di dalam Tuhan, kita kasih teladan hidup di dalam Tuhan, mereka akan menjadi anak-anak yang mendapat didikan, mendapat teladan yang baik dalam kehidupannya. Yang kedua, karena anak ini berharga dan dijadikan percontohan Tuhan dalam kehidupan kita. Percontohan apa saja, saudaraku? Yaitu orang tua yang takut akan Tuhan, anak cucunya akan menguasai bumi dan diberkati dengan segala kelimpahan. Kalau saudara berkenan nanti membaca dalam Mazmur 112 ayat 1 sampai 3, di sana orang tua yang hidup takut akan Allah mendatangkan dampak besar untuk masa depan, untuk anak cucu kita, mereka akan diberkati oleh Tuhan. Dan saudaraku, anak ini juga melambangkan karakter surgawi dalam kehidupan kita. Dalam Matius 19 ayat 14, nanti Bapak Ibu bisa membaca bagaimana anak-anak ini memiliki kepolosan, kemurnian dalam segala hal. Mereka masih bisa bertengkar, mereka masih bisa rewel, tetapi mereka bukan pendendam. Mereka bisa melupakan kesalahan orang, dan mereka mudah sekali saling mengampuni, saudaraku. Mereka tidak ada unsur kemunafikan, mereka tulus dan murni. Dan inilah yang dikatakan firman Tuhan, anak ini menggambarkan karakter surgawi, saudaraku. Dan yang harus kita pahami bahwa anak-anak dan cucu-cucu kita, mereka adalah peniru yang ulung. Dan siapa yang ditiru, saudaraku, adalah orang-orang yang terdekat dalam kehidupan, yaitu keluarganya. Saya pernah melihat ada seorang anak kecil, bahasanya sebenarnya nggak patut kita contoh, tetapi membuat kita kaget. Bahasanya kasar dan mungkin agak sedikit jorok. Dan ketika kita telusuri, ternyata itu juga bahasa sehari-hari yang selalu diucapkan oleh bapaknya. Sehingga tidak sengaja mereka mendengar, oh cara mencaci maki istri seperti ini, oh cara marah itu bahasanya seperti ini, kasar dan jorok. Oh cara ngatain orang itu seperti ini. Mereka rekam, mereka ingat, mereka tiru, dan mereka terapkan, mereka ucapkan dalam kehidupannya sehari-hari dengan teman-teman sebayanya. Dan bagi anak-anak yang dididik dengan baik, mendapatkan keteladanan yang baik dalam keluarga, ini nanti akan kaget. Kamu kenapa ngomong jorok seperti itu? Kamu ngomong gitu nggak sopan. Kamu ngomong gitu nggak baik. Nasihat seperti itu nggak pernah didapatkan, keteladanan seperti itu nggak pernah didapatkan dari keluarganya. Anak ini peniru yang ulung, saudaraku. Maka kalau kita rindu menghasilkan generasi ilahi, mari kita berikan keteladanan yang baik. Mungkin kita nggak banyak bicara dengan anak-anak kita, melihat cara kita berbicara, cara kita bersikap, cara kita bertindak, etika, sopan santun, kasih kita kepada sesama. Mereka akan menerapkan dengan senang hati dan tanpa disadari. Kita telah membawa anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkarakter Kristus. Anak-anak yang memiliki kasih Kristus, anak-anak yang memiliki etika yang baik, standar dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku, mari kita pergunakan hidup ini dengan sebaik mungkin, Bapak, Ibu. Dan yang berikutnya, karena anak cucu kita adalah penerus dan menjadi pewaris dari berkat yang kita terima dari Tuhan. Dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, tentunya kita sudah hafal tentang ayat ini, yaitu tentang kehidupan yang rukun, Bapak Ibu. Dampak dari kerukunan ini adalah kebahagiaan. Dampak kehidupan yang rukun ini adalah mereka saling menghargai
dan akhirnya menghadirkan berkat-berkat Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita orang percaya. Kita harus hidup rukun, saudaraku. Yang pertama, rukun dengan Tuhan. Artinya kita bangun persekutuan yang intim. Keluarga kita jangan pernah jauh dengan Tuhan. Jangan biarkan suamimu, istrimu, anak-anakmu jauh dengan Tuhan, saudaraku. Karena mereka kalau jauh dengan Tuhan, mereka sedang berada di area yang sangat berbahaya. Mari kita bangun mesbah keluarga, doa cara pribadi, ibadah bersama. Mari kita mencintai hal-hal rohani keluarga kita ini supaya apa? Kita dekat dengan Tuhan. Kemudian kita harus rukun dengan keluarga kita. Mari kita bangun komunikasi yang baik. Mari kita saling menghargai di antara anggota keluarga. Mari kita saling mengerti, memahami, memperhatikan satu dengan yang lain, saudaraku. Supaya keluarga ini rukun, sehingga di tengah-tengah keluarga kita, meskipun masih di dunia, tapi terasa surga keluarga kita. Jadikan keluarga kita menjadi tempat favorit untuk anggota keluarga kita. Jadikan keluarga kita itu menjadi tempat yang terindah, tempat yang paling menyenangkan, bahkan melebihi tempat-tempat wisata lainnya. Jadikan dirimu, saudaraku, sebagai anggota keluarga pribadi yang paling menyenangkan, pribadi yang paling dirindukan, pribadi yang paling disukai oleh anggota keluarga kita. Orang tua, jadilah orang tua yang selalu dirindukan anak-anakmu, saudaraku. Suami, jadilah suami yang selalu dirindukan istrimu. Istri, jadilah istri yang selalu dirindukan suamimu. Ketika mereka sudah enek dengan kita, ketika mereka sudah, kalau kita datang, ya papa galak datang, ya mama cerewet datang, ya mungkin anak-anaknya, ya ketika anak-anaknya datang, ya anak-anak kurang ajar datang, ya misalkan seperti itu. Keluarga ini terasa neraka, saudaraku. Walaupun di dalamnya mungkin ada TV yang besar, ya, kursi yang empuk, ya saudaraku, bahkan mungkin makanan yang enak, rumah yang bagus, tapi kalau terasa neraka ini akan menjadi berbahaya untuk kelangsungan keluarga kita. Oleh karena itu, mari kemudian kita rukun dengan sesama, dengan tetangga, dengan sahabat, sehingga keluarga kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Karena hidup rukun adalah kekuatan kita di dalam menghadapi sebuah tantangan. Tantangan itu melanda ke semua keluarga. Masalah itu selalu hadir dalam setiap keluarga. Tetapi bedanya ketika keluarga ini rukun, keluarga ini menjadi keluarga yang tangguh, saudaraku. Tantangan ekonomi, tantangan apapun tidak akan membuat keluarga ini goyah. Kehidupan yang rukun itu membuat kita kuat terhadap tantangan, saudaraku. Hidup yang rukun itu juga merupakan rahasia hidup bahagia, sekaligus hidup yang akan menghadirkan berkat-berkat Allah dalam kehidupan kita. Bukankah kita menikah itu untuk bahagia, saudaraku? Dan ini ketika kita menjalani kehidupan yang rukun, kebahagiaan itu akan muncul, hadir sebagai dampak dari kehidupan yang rukun, sebagai buah dari kehidupan yang rukun. Dan Tuhan akan mengalirkan, mempercayakan berkat-berkat pada keluarga yang rukun, supaya apa? Mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Mereka bahagia dan sejahtera. Saudara harus ingat dan paham bahwa iblis ingin suami tidak mengasihi istri lagi. Iblis mau istri tidak tunduk dan tidak setia kepada suami lagi. Iblis mau orang tua tidak peduli dan tidak memiliki tanggung jawab yang baik kepada anak-anaknya kembali. Iblis mau anak-anak tidak lagi menghormati orang tuanya. Sehingga keluarga itu makin lama makin rapuh. Keluarga itu makin lama makin diisi kebencian demi kebencian, kekecewaan demi kekecewaan, luka hati. Dan akhirnya secara tidak sadar keluarga ini sedang diambang oleh sebuah kehancuran, saudaraku. Tetapi apa yang dimau Tuhan? Mari kita hidup saling mengasihi, saling menghargai,
menjalankan peran seperti apa yang firman Tuhan katakan dalam kehidupan kita sebagai dasar hubungan suami istri. Bapak, Ibu, dan saudaraku, itu semua bisa kita lakukan dengan satu syarat, yaitu kita mengasihi anggota keluarga kita. Suami yang mengasihi istri akan sangat mengasihi, menghargai istrinya, dan memiliki tanggung jawab yang baik. Istri yang mengasihi suami akan menghargai suami, setia pada suami, tunduk pada suami, menjadi penolong. Orang tua yang mengasihi anak akan berjuang sedemikian rupa untuk membesarkan, untuk mendidik, dan mempersiapkan masa depannya. Anak-anak yang mengasihi orang tua, mereka akan begitu menghormati orang tuanya dengan sungguh-sungguh. Dan berikutnya, Bapak Ibu, tujuan kita menikah supaya kita menuai dari apa yang kita tabur dalam keluarga kita. Kita akan membaca sebagai ayat yang terakhir dalam Galatia pasal 6, saudaraku. Galatia pasal 6. Sebentar saya cari dulu. Ayat 7 sampai 10. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudaraku, keluarga kita akan bisa menuai kebahagiaan. Kuncinya adalah mari kita menebur yang baik di tengah-tengah keluarga kita. Taburlah kasih sayang di dalam keluarga kita. Taburlah kesetiaan di dalam rumah tangga kita. Taburlah pengertian. Taburlah saling menghargai. Taburlah saling mengerti, kesabaran. Maka keluarga kita akan mengalami kebahagiaan. Dan saudaraku, kita harus menyadari bahwa setiap hari usia kita makin bertambah. Hari ini mungkin kita masih pasangan muda. Bahkan mungkin saudara hari ini ada yang pengantin baru mungkin. Ada yang baru punya anak 1-2 menikah belum lama. Atau mungkin udah ada setengah tua. Tetapi yang pasti suatu saat kita akan menjadi tua. Dan di dalam masa tua itulah saudaraku, kita itu akan menuai bahagia atau tidaknya adalah sesuai apa yang kita tabur di masa-masa yang lalu. Karena menabur adalah kita akan menuai dari apa yang kita perbuat di hari ini. Dan kita akan menuai sesuai dengan apa yang kita tabur. Ada 2 golongan orang yang memasuki masa tua, saudaraku. Yang pertama, mereka yang siap dengan fakta dan konsekuensinya. Menyadari semakin tua kita semakin lemah, kita semakin gak berdaya secara fisik. Dan tentunya ketika kita menabur kasih sayang yang baik kepada keluarga, masa tua kita pun juga akan dikasihi, disayangi oleh keluarga. Kemudian orang tua yang memang sudah siap dengan fakta dan konsekuensinya. Karena itu memang mereka sudah mempersiapkan, menyadari, dan mereka percaya betul akan pemeliharaan Tuhan sampai akhir hidupnya. Masa tua, saudaraku, adalah masa di mana kita kehilangan dari beberapa bagian dari hidup kita, dan salah satunya adalah kekuatan. Tetapi ketika masa muda dulu menabur hal yang baik, masa tua kita akan menuai sesuatu yang baik. Namun demikian, Bapak Ibu, masa tua itu adalah masa di mana kita mendapatkan atau menuai dari apa yang pernah kita tabur di masa lalu. Oleh karena itu, mari kita berlomba-lomba menabur sesuatu yang baik.
dalam kehidupan kita bersama-sama. Kalau demikian, mari kita gunakan di sisa waktu hidup kita ini untuk selalu menabur, untuk selalu berbuat, untuk selalu berjuang. Hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat, yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Apakah saudara dan saya ingin melihat anak cucu kita diberkati dan menjadi berkat, saudaraku? Taburlah kasih sayang bagi mereka, saudaraku. Taburlah keteladanan yang baik untuk kebaikan karakter mereka. Taburlah firman Tuhan, yang artinya ajarkanlah itu dimanapun mereka berada, untuk pertumbuhan iman mereka. Dan taburlah doa-doa untuk mereka dengan tidak berkeputusan, karena itu akan menghadirkan berkat-berkat Allah yang luar biasa. Kiranya kita bersemangat, tujuan kita menikah untuk kita berbahagia, saudaraku, untuk kita hidup diberkati, dan untuk kita menghadirkan generasi ilahi, dan pada akhirnya supaya kelak kita menuai dari apa yang kita tabur di masa-masa yang lalu, yaitu taburan yang baik, dan kita menikmati kehidupan yang berbahagia sampai masa tua kita, bahkan sampai akhir hidup kita bersama keluarga tercinta. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah ini kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu yang luar biasa melalui kebenaran firman-Mu. Berkati setiap keluarga agar mereka hidup bahagia, diberkati, dan mereka boleh memuliakan Tuhan. Berkati apa yang menjadi pergumulan mereka semua Tuhan, agar keluarga-keluarga Kristen, anak-anak-Mu ini diberkati dan boleh mencerminkan akan keberadaan-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini, berkati Tuhan, agar negara kami tetap tercipta keamanan, tercipta kemakmuran, pemulihan perekonomian di negeri kami ini. Berkati pemerintah yang ada, Bapak Presiden sampai jajarannya tingkat rendah RT RW, agar mereka diberikan hikmat, kekuatan, ketegasan, keadilan di dalam memimpin negeri ini. Juga Kota Sragen yang dipimpin oleh Ibu Bupati. Berkati Ibu Bupati kami ini Tuhan, dengan kesehatan, kekuatan bersama jajarannya, untuk membawa Kabupaten Sragen semakin maju, semakin berkembang, dan untuk membawa Kabupaten Sragen guyub rukun membangun bumi Sukawati yang kami cintai ini. Dan biarlah slogan itu terjadi Tuhan. Kami saling menghargai di antara perbedaan, kami saling membangun, saling mendukung satu dengan yang lain untuk mewujudkan Kabupaten Sragen yang aman, maju, tentram, dan diberkati penuh segala keberhasilan. Berkati juga Radio Buana Asri yang sudah menjadi saluran berkat. Kiranya Tuhan terus campur tangan dan memberkati Radio Buana Asri ini, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudaraku. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun, bangun Sukawati.